Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam perkara yang membatalkan salat. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yuktafaru, dan dimaafkan al-qu'udu, apa duduk, al-yasiru, yang sedikit apa duduk, biqadari jilsatil istirahah, dengan kadar duduk istirahat, qabla sujudi, sebelum sujud, wa ba'da sajadati tilawati, dan setelah sujud tilawah. Jadi juga ini perkara yang tidak membatalkan sholat ya. Dimaafkan atau diampuni duduk yang sedikit, yang sebentar, dengan seukuran duduk istirahat sebelum sujud, atau setelah sujud tilawah. Orang habis sujud tilawah dia duduk sebentar, itu tidak membatalkan sholat. Wa ba'da salami imami masbukin, dan setelah salamnya imam masbuk, fi ghairi tasyahudihi, di dalam selain tempatnya, tempat tasyahudnya. Jadi atau ini yang ketiga nih, setelah imam salam makmumnya masbuk, seperti itu. Jadi setelah salamnya imam bagi makmum masbuk pada selain tempat tasyahudnya makmum masbuk, seperti itu ya. Jadi dia duduk sebentar, tidak membatalkan sholat. Ama wuku'u ziyadati, adapun terjadinya tambahan, sahwan karena lupa, au jahlan, atau karena tidak tahu, ujiro, yang ujurkan, yang dianggap ujur, bihi, dengannya jahal, dengannya tidak tahu, fala yaduru, maka tidak bahaya. Apa wuku'u ziyadah, atau terjadi tambahan, seperti apa? Ka ziyadati sunnati nahwi rafil yadaini, seperti menambah kesunahan semacam mengangkat kedua tangan, fi ghairi mahallihi, di selain tempatnya mengangkat tangan ya. Jadi gini, terjadinya tambahan baik lupa ataupun tidak tahu, itu yang dianggap uzur. Maksudnya gini, adapun terjadinya tambahan, baik karena lupa atau karena tidak tahu, yang dianggap uzur, yang dianggap alasan dengan sebab tidak tahu misalkan, maka tidak bahaya. Seperti apa gerakannya? Kaziyadati sunnati nahwi rafil yadain, seperti menambah kesunahan semisal mengangkat kedua tangan, fi ghairi mahallihi, di selain tempatnya. Jadi ada orang setiap bangun dari rakaat itu mengangkat tangan. Nah, itu tidak disunahkan. Ya, tempatnya atau yang disunahkan adalah ada 4 tempat. Yang pertama, ini sunnah mengangkat tangan ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Sunnah. Yang kedua, mau ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku. Yang keempat, bangun dari tasawuf awal, seperti itu. Selainnya ya tidak usah, tidak perlu. Ketika ada orang tidak tahu, menambah itu ya tidak membatalkan sholat. Kemudian, auruknin kauliyin, atau rukun kauli yang bangsa ucapan, kal fatihati, seperti al-fatihah. Ini juga menambah salah satu rukun kauli seperti fatihah, tidak membatalkan sholat. Au fi'liyin, atau rukun bangsa perbuatan, lil mutaba'ati, karena mengikuti imam ya. Seperti sebagaimana contohnya, ka'an roka'a, sebagaimana ruku siapa orang, au sajada, atau sujud siapa orang, qabla imamihi, sebelum imamnya, summa ada, kemudian kembali ia, ilaihi, kepadanya imam. Nah, seperti dia menambah rukun kauli si makmum ini untuk mengikuti imam ya. Dia seperti dia mau ruku sebelum imamnya ruku, atau sujud sebelum imamnya sujud. Kemudian dia kembali kepada imam, posisi imam. Dia harus memang kembali karena harus mengikuti imam. Nah, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian
Wata betulu dan batal apa sholat bi'tiqodin dengan meyakini auzonin atau menduga auzon di fardin atau menduga suatu fardu muayyanin yang ditentukan apa fardu min furudiha dari fardu-fardunya sholat naflan kepada sunnah kepada yang nafilah atau kepada yang sunnah litala'ubihi karena main-mainnya orang. Nah ini dia. Jadi sholat orang tersebut bisa menjadi batal dengan sebab ia meyakini atau menduga kuat kepada fardu yang telah ditentukan dari fardu-fardunya sholat kepada sunnah. Nah, karena main-main misalkan itu. Karena mempermainkan. Jadi ada orang sholat. Dia meyakini bahwa yang fardu itu tidak ada, yang ada sunnah. Atau dia mengetahui, dia meyakini bahwa di dalam sholat itu fardu sunnah semua. Nah, maka hal ini batal sholatnya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau disebabkan karena main-main, mempermainkan maksudnya. Tapi kalau uzurnya uzur syar'i seperti dia baru masuk Islam atau dia jauh dari ulama, ini tidak membatalkan sholat. Ini lainnya uzurnya, ada uzur syar'i. Tapi kalau dekat dengan ulama, jauh udah lama masuk Islam, maka ini tidak ada uzur. Seperti itu, harus belajar. Sekali lagi, kalau ada orang meyakini bahwa di dalam sholat itu sunnah semua, maka batal sholatnya. Kemudian, la ini taqada, tidak batal maksudnya, ini taqada jika meyakini al-amiyu, siapa orang yang awam, naflan kepada sunnah, min af'aliha, dari pekerjaan-pekerjaan sholat, fardon kepada kefarduan. Nah, ini dia. Jadi saya garis bawahi ya. Nah, orang yang tidak meyakini, orang awam ya, yang tidak meyakini kepada sunnah dari pekerjaan sholat, nah, dia meyakininya kepada yang fardu saja, maka tidak batal sholatnya. Artinya gini, sholat kan ada apa ya, ada sunnah, ada fardu, seperti itu. Maka ketika dia meyakini di dalam sholat fardu semua, tidak ada kesunahan, nah, maka adalah sholatnya tetap sah. Nah, jadi kalau ada orang meyakini di dalam sholatnya itu fardu semua, bahwa sholatnya tetap sah. Kebalikannya, jika ada orang meyakini di dalam sholat itu sunnah semua, sholatnya tidak sah. Kemudian, au alima, atau mengetahui siapa ami, orang yang awam, anna fiha, bahwa ialah di dalamnya sholat, fardon, apa fardu, au naflan atau sunnah, walam yumayyiz, dan tidak bisa membedakan siapa ami, bainahuma di antara fardu dan sunnah, wala qasada, dan tidak bermaksud siapa ami bifardin dengan kefarduan, muayyanin yang ditentukan apa kefarduan, anna filata kepada sunnah. Nah ini. Jadi ada masalah lagi. Ketika ada orang mengetahui, orang ami ini, orang yang awam ini mengetahui bahwa dalam sholat itu ada kefarduan dan kesunahan. Dia mengetahui ada sunnah, ada fardu, tetapi dia sendiri tidak dapat membedakannya. Nah, mana fardu, mana sunnah, namanya juga orang awam. Serta dia tidak menganggap pada kefarduan tertentu sebagai kesunahan. Nah, jadi dia pun tidak menganggap pada kefarduan tertentu sebagai kesunahan. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Hal ini adalah dia tetap sah sholatnya, tidak batal sholatnya. Dia tahu dia tahu ada fardu, ada sunnah, tetapi tidak bisa membedakan di antara keduanya. Dan ia tidak bermaksud kepada kefarduan yang ditentukan kepada kesunahan. Maka dalam hal ini dia tidak batal sholatnya. Wala ini taqada, dan tidak batal pula, maksudnya wala tidak batal pula. Ini taqada jika meyakini siapa ami. Nah, jika meyakini siapa ami, orang yang awam, annal kulla, bahwa sungguhnya tiap-tiap semua furudun ialah kefarduan. Nah, ini juga sama, tadi udah disebutkan ya.
Dan sholat tidak batal jika orang awam meyakini bahwasanya seluruh aktivitas dalam sholat itu semua adalah kefarduan. Nah, tidak batal ya. Tetapi sebaliknya, kalau ia meyakini bahwa seluruh di dalam sholat itu sunnah semua, maka batal sholatnya. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanbihun, peringatan. Nah, aihada tanbih. Adapun ini ialah suatu peringatan. Wa minal mubtili, dan ialah termasuk perkara yang membatalkan aidon juga. Hadasun, adapun hadas. Walau bila qasdin, sekalipun tanpa maksud, tanpa disengaja. Wattisalu najisin, dan bersambungnya najis. La yu'fa, yang tidak dimaafu. La yu'fa anhu, yang tidak dimaaf apa dari najis. Illa, kecuali. Indafa'ahu, jika menolak siapa manhu pada najis halan seketika. Nah, jadi gini, ini suatu peringatan. Termasuk yang membatalkan sholat adalah hadas. Nah, hadas ya, walaupun dia tidak sengaja. Misalkan kentut nggak sengaja, ya tetap batal. Yang pertama itu. Yang kedua, wartisolu najisin, bersambungnya najis dia. Yang najis tersebut tidak bisa dimaafkan. Nah, kecuali ia menolak pada saat itu yang kejatuhan najis, misalkan seketika itu. Misalkan ada orang sholat, kejatuhan tai cecek yang kering, seketika itu dia kibatkan langsung najisnya menjauh atau najisnya jatuh, maka ini yang yang dimaafkan, tidak apa-apa maksudnya. Tapi kalau najisnya najis basah, besar apalagi, kita lagi sholat, jatuh di baju kita, maka seketika itu batal sholatnya, harus mengulang. Nah, walaupun kondisinya tidak tahu, orang ini tidak tahu setelah salam dia baru lihat di belakang bajunya adalah ada najis, maka sholatnya tetap diulang. Wankishafu auratin, dan terbukanya aurat. Nah, ini dia. Jadi termasuk yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Illa, kecuali nah, inkasyafaha, jika membuka pada aurat rihun, apa, angin. Fasataro, maka kemudian menutup siapa orang halan seketika itu. Wattaruku ruknin, dan meninggalkan rukun amdan, dengan sengaja. Wasyakun, dan ragu-ragu fin niyatit taharumi, di dalam niat taharum, niat takbiratul ihram. Aw syartin, atau syarat-syarat takbiratul ihram laha, baginya niat. Ma'amudi ruknin, bersama dengan lewatnya rukun, kauliyin, yang bangsa ucapan, au fi'liyin, atau bangsa pekerjaan, au tuli zamanin, atau sudah lamanya zaman atau lamanya waktu. Nah, ini perkara yang membatalkan salat juga. Wan kisyafu auratin, terbuka aurat. Nah, terbuka aurat, salat terbuka aurat. Apalagi dari awal dia sengaja pakai pakaiannya pendek, yang sampai terbuka auratnya, ini batal salatnya tentu. Nah, kemudian kecuali, ini ada pengecualian. Jika yang membuka aurat itu angin. Nah, kemudian ia seketika itu langsung menutupnya, maka tidak batal sholatnya. Seperti itu, bisa saja orang ini sholat di pinggir pantai yang anginnya kencang, kemudian saking kencangnya sampai tersingkap auratnya. Pada saat itu dia langsung menutupnya kembali, maka tidak batal sholatnya. Atau anak kecil yang belum tamis, membuka aurat kita lagi sholat, tidak batal sholatnya. Atau binatang dan sebagainya. Watar kuruknin, dan meninggalkan rukun amdan, dengan sengaja, ini juga tentu batal sholatnya. Wasyakun fi niyatit taharum, dan ragu di dalam niat takbiratul ihram. Au syartin, atau syaratnya niat, seperti itu. Jadi ada orang ragu, sudah Al-Fatihah misalkan ragu, tadi niat atau tidak ya. Atau dia ragu akan syarat-syaratnya niat. Syarat niat kan ada 3. 1, qasdul fi'li, usolli. Terusnya ta'rid, keparduannya, usolli fardo. Ta'in adalah sholatnya, usolli fardo zuhri. Itu yang syarat niat, harus ada. Kemudian dia ragu di salah satu itu, maka dia sholatnya batal. Sholatnya batal bersama
ma'amudi ruknin, bersama lewatnya rukun kauliyin atau fi'liyin, atau rukun perbuatan dan rukun ucapan. Nah, jadi lagu ini bersamaan dengan lewatnya rukun kauli dan fi'li. Misalkan ketika dia takbirul ihram, dia lupa. Lupanya pas Al-Fatihah. Kan udah jalan tuh rukun kauli. Nah, apalagi selesai Al-Fatihah. Maka adalah ya dianggap batal seperti itu. Atau dia ingatnya pas lagi ruku. Nah, ya lebih lama lagi itu. Seperti itu. Jadi sudah terlewatnya rukunnya, rukun kauli dan fi'li. Nah, apalagi waktunya lama. Ingat-ingat pas rokaat kedua misalkan, atau pas sujud, di sujud rokaat pertama, sujud yang kedua, itu kan waktunya udah lama. Maka dalam hal ini adalah batal sholatnya, seperti itu. Kecuali ingatnya pas Allahu Akbar, ingat pada saat itu tidak masalah. Nah, kemudian wa ba'dul qaulihi, adapun sebagian rukun kauli, kakullihi, ialah seperti semuanya. Ma'tuliza manisyakin, bersama dengan panjangnya atau lamanya waktu ragu, au ma'a qasrihi, atau bersamanya dengan sebentarnya waktu ragu, lam yu'id, maka tidak mengulang. Nah, lam yu'adda, maka tidak dianggap, dan tidak dianggap ma apa sesuatu qara'ahu yang telah membaca, yang telah membaca siapa man hu pada ma fihi, di dalamnya keraguan. Nah, jadi gini, rukun kauli itu seperti semuanya. Sebagian rukun kauli itu seperti semuanya. Bersama tulu zaman syakin, bersama lamanya lagu, atau bersama dengan sebentarnya lagu. Maka dia tidak dianggap perkara tersebut kepada apa-apa yang telah membacanya di dalam waktu ragu tersebut. Nah, jadi kalau ada orang ragu di dalam niat dan takbirul ihram, dia sudah membaca Al-Fatihah, walaupun baru separuh, baru setengah surat dia baca, maka seperti seluruhnya. Seperti seluruhnya ya. Beserta lamanya ragu, atau beserta lamanya ragu, atau beserta sebentarnya waktu ragu, maka tidak dianggap sesuatu yang telah dibaca setelah keraguan. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah sholat itu harus yakin. Ketika ada keraguan, maka kita harus ambil sikap. Seperti itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sujud sahwi dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.